أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di Ramadan hari yang pertama tahun 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu, bertatap muka melalui media LC ini. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini Allah berikan keberkahan dan pahala yang berlimpah. Sahabat yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan satu judul dari pembahasan materi, yaitu tentang mendapati Ramadan adalah suatu karunia Allah yang sangat besar. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Maka pertanyaannya adalah, kenapa berjumpa dengan Ramadan ini merupakan karunia yang sangat besar? Ya, kita tahu jawabannya ya. Jawabannya apa? Yaitu karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Yang keistimewaan itu tidak dimiliki oleh 11 bulan yang lainnya. Kan begitu ya. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Dan apa-apa yang ada di Ramadan tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lainnya, 11 bulan yang ada. Nah ini. Jadi kalau kita mau sedikit merenungi ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, ya, maka dari triliunan malaikat bahkan jumlahnya tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Ya, dari malaikat-malaikat yang sangat banyak itu yang Allah ciptakan, maka Allah memilih malaikat Jibril ya sebagai pemimpin para malaikat dan sekaligus sebagai pembawa wahyu. Ya, wahyu dari Allah yang diturunkan atau disampaikan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran manusia, bahkan triliunan manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih siapa? Memilih Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan rasulnya, ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai orang yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan ataupun menentukan 12 bulan ya yang ada. Tak akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, sebagai bulan yang istimewa ya, yang mempunyai banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam-malam dan Allah Subhanahu wa taala memilih malam Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik, dan malam itu ada di dalam bulan suci Ramadan. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Ramadan ya dibanding dengan 11 bulan yang lainnya ini ibarat ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam ya dibanding 11 saudara Nabi Yusuf yang lainnya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu anak Nabi Yakub yang sangat dicintai oleh beliau dibanding anak-anaknya yang lainnya. Pun demikian Ramadan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Nah, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya bagaimana keistimewaan bulan Ramadan dibanding yang lainnya, sehingga kita semakin sadar bahwa ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai bulan Ramadan, ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apa saja keistimewaan itu? Yang pertama di antaranya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftarada 'alaikum siyamuhu fihi, taftahu fihi abwabul jannah, tagluqu fihi abwabul jahim, tughalus syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, wa man hurimat faqad hurima." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Ya, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka jahim ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia telah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana istimewanya bulan Ramadan. Ya, sampai-sampai Rasulullah bergembira dan para sahabatnya juga bergembira. Ketika bulan Ramadan datang, beliau sampaikan kepada para sahabatnya, berikan kabar gembira, telah datang bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, ya. Kalian diwajibkan berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian ada satu malam di dalamnya. Kemudian ada satu malam di dalam bulan Ramadan itu yang lebih baik daripada daripada 1000 bulan. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pintu surga dibuka, ya, maka siapa orang mukmin yang tidak berbahagia, yang tidak bergembira? Artinya kesempatan untuk dekat kepada surga, untuk masuk kepada surga, ya, ketika bulan Ramadan itu ini sangat mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu neraka jahim ditutup, ya, maka bergembiralah para pendosa. Artinya apa? Kesempatan untuk para pendosa untuk lari dari api neraka sejauh-jauhnya. Ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ya, dan jauhkan dari neraka dengan cara bertaubat dan memperbanyak amal saleh. Sahabat yang berbahagia, kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang kedua, ya, bahwa seseorang yang mendapati bulan Ramadan dan dia beribadah dengan maksimal di dalam bulan Ramadan itu, ini lebih utama daripada orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang yang meninggal di jalan fisabilillah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan ada 2 orang laki-laki dari negeri Qudha'ah, ya, negeri di sekitar Timur Tengah sana, yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Ya, ini 2 orang ini masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Yang pertama mati syahid, berjuang fisabilillah. Ya, sedangkan yang kedua, orang yang kedua ini, ya, dia meninggal setahun sesudahnya. Meninggal setahun setelah temannya mati syahid. Kemudian salah seorang sahabat yang mulia, Thalhah bin Ubaidillah, berkata, "Aku bermimpi melihat surga." Kata Thalhah bin Ubaidillah, ya, "Aku melihat orang yang mati syahid." Yang pertama, 2 orang yang pertama mati syahid ini. Orang yang mati syahid itu didahului oleh temannya ketika masuk ke dalam surga. Maka Thalhah mengatakan, aku heran karenanya. Ya, heran, kok bisa begitu? Ya, kenapa heran? Ya, karena pahala mati syahid di jalan Allah itu pahalanya sangat besar sekali, keutamanya sangat tinggi. Ya, akan tetapi
dia yang mati syahid ini didahului ketika masuk surga didahului oleh temannya yang meninggal setahun setelah wafatnya orang yang mati syahid ini. Aku heran karenanya. Kemudian keesokan harinya aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya, laporan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, Rasulullah bersabda kepada Thalha bin Ubaidillah, apakah yang kalian herani dari mimpi tersebut? Ya, kenapa kalian heran? Kenapa mesti heran? Bukankah ia telah berpuasa Ramadan setelah kematian temannya? Ia pun telah salat 6.000 rakaat, salat sunnah, ya, atau sekian rakaat salat sunnah. Kata Rasulullah SAW. Para sahabat kemudian menjawab, benar. Ya, Rasulullah SAW melanjutkan, perbedaan kondisi antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Ini sahabat yang berbahagia. Mudah-mudahan hadis ini bisa dipahami oleh kita semua. Artinya, seorang yang telah mendapati bulan Ramadan dan dia beribadah di dalamnya dengan ibadah yang maksimal, itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang syahid di jalan Allah pun, ya, dia kalah, tidak lebih utama daripada orang ini. Dalam gambaran hadis ini menunjukkan bahwa betapa mulianya, betapa utamanya bulan Ramadan dan orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Sahabat yang berbahagia, kemudian di antara keutamaan ataupun keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga, ya, sehingga kita sadar bahwa menjumpai bulan Ramadan adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk meraih ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bulan Ramadan ini kesempatan buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang pertama tentang puasa. Ya, dan ini kita diwajibkan dan kita insya Allah semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Bahkan anak-anak kecil kita pun, adik-adik kita pun bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan kita sebagai orang yang lebih dewasa daripada anak-anak kecil, tentunya kita lebih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Terkadang bukan karena kita nggak mampu. Kalau ada orang yang mengatakan nggak mampu, itu karena semata-mata kekurang seriusan dia, kekurang sungguh-sungguhan dia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang insya Allah mampu untuk menjalankan puasa. Ya, bahkan ada orang yang sangat ringan menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, karena iman kepada Allah, meyakini wajibnya ibadah puasa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban, dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis ini sahih dan sangat masyhur di tengah-tengah kita. Setiap menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan selalu diulang-ulang di media-media sosial, di ceramah-ceramah, di kultum-kultum. Maka semua kita sudah faham akan bagaimana kandungan hadis ini. Ya, jadi Ramadan itu adalah pembakaran dosa-dosa. Artinya dosa-dosa manusia di saat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, maka Ramadan itu, ya, konon katanya berasal dari masdar atau dari kata romdo yang artinya terbakar. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dibakar, dihapuskan dosanya. Ya, bahkan pembakaran itu berlanjut, pembakaran dosa-dosa, pengampunan dosa-dosa, pembersihan dosa-dosa berlanjut. Ya, di hadis yang selanjutnya bahwa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, tadi dikatakan man shoma Ramadan.
barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan man qama ramadhana, barang siapa yang salat malam, ya salat tarawih di antaranya ya di bulan Ramadan, maka karena iman dan ihtisab, maka kata Nabi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dibakar lagi dosanya. Ya, semakin besar lagi pembakaran terhadap dosa, pengampunan kepada dosa-dosa kita. Yaitu di hadis yang berikutnya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, lebih khusus di malam-malam ganjil, ya, karena iman dan mencari pahala dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bulan Ramadan adalah kesempatan yang terbaik untuk meraih ampunan dan juga pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala berpuasa di bulan Ramadan atau beribadah di bulan Ramadan adalah pahala yang sangat istimewa, sahabat yang berbahagia. Ya, satu gambaran dari hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, ya Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, Allah berfirman, semua amal anak Adam itu untuknya, baginya, kecuali puasa. Ya, karena sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, ini istimewanya ibadah puasa. Sehingga Allah ya sampai-sampai membedakan, ya, ataupun memisahkan ibadah puasa ini, ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dikatakan semua amal anak Adam itu baginya. Ya, ya kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan hadis qudsi ini, ya, tentang kalimat dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Ini menjelaskan betapa besar keutamaannya dan banyaknya pahala dari ibadah puasa itu. Nah, kemudian sahabat yang berbahagia, kenapa sampai puasa itu kok diistimewakan? Ya, berbeda atau dibedakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sampai-sampai Allah puasa itu disandarkan kepada dirinya, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Ya, sangat istimewa. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa puasa itu, ya, kalau kita lihat, ya, yang kita tahu, yang benar-benar kita pahami adalah puasa itu meninggalkan syahwat yang biasanya manusia condong kepadanya. Dan juga meninggalkan hak-hak diri kita. Ya, manusia condong atau syahwat atau berhasrat untuk makan, minum. Ya, kemudian untuk berhubungan suami istri bagi yang punya istri, punya suami. Tapi itu semua ditinggalkan, ya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu dia miliki, makanan, minuman, ya, suami, istri, semuanya sah milik dia. Akan tetapi demi menjalankan perintah Allah, dia tinggalkan semua itu. Ya. Dan hal ini tidak terdapat di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, contoh misalkan, jadi puasa itu istimewa ibadahnya, ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh misalkan ibadah ihram. Ya, meskipun di dalam ihram benarnya dilarang untuk hubungan suami istri, akan tetapi dalam ihram masih dibolehkan untuk makan dan minum. Sedangkan puasa tidak boleh. Ya. Kemudian contoh lain ibadah yang lain adalah iktikaf. Ya, iktikaf ini sama seperti ihram. Tidak boleh berhubungan suami istri kalau sedang iktikaf, nggak boleh berhubungan suami istri. Ya, pun di malam hari. Kalau di siang hari jelas karena Ramadan, ya. Di malam hari pun demikian.
akan tetapi iktikaf masih boleh makan. Ya, bahkan masih boleh ngopi di malam hari. Makan, minum silahkan. Ini berbeda dengan puasa di siang hari. Kemudian sholat, ibadah sholat. Ya, ini juga berbeda dengan puasa. Ya, ibadah sholat jelas memang tidak boleh makan, minum, dan apalagi hubungan suami istri nggak boleh di dalam sholat. Ya, akan tetapi sahabat yang berbahagia, ibadah sholat itu durasinya sebentar. Tidak seperti ibadah puasa. Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sehingga puasa ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, bahwa puasa itu tadi meninggalkan syahwat yang manusia condong kepadanya dan hak-hak diri dia. Yang kedua, kenapa puasa diistimewakan? Karena puasa adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui si hamba itu sedang ibadah puasa atau tidak, kecuali siapa? Kecuali Allah dan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mengumumkan kepada teman-temannya, tidak menyampaikan, sharing bahwa saya sedang puasa, ya orang lain nggak akan tahu gitu. Sehingga puasa ini diistimewakan. Atau sebaliknya, ada orang mungkin yang nggak puasa, pura-pura berpuasa. Ini bisa saja, ya. Padahal di rumahnya dia sudah ngopi, sudah minum, sudah makan. Di bulan Ramadan, misalkan di siang hari, begitu keluar rumah, ya pura-pura dia berpuasa di hadapan teman-temannya. Ya, jadi ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu dia puasa atau enggak dan dirinya sendiri. Nah, maka ini istimewa ibadah puasa ini. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengistimewakan pahalanya dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Nah, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita menyadari ya bagaimana menjumpai bulan Ramadan adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang harus kita lakukan adalah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, dan kemudian ya kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang maksimal. Ya, semuanya dari awal hari katakanlah ya, kalau kita mau menghitung dari bangun tidur, sahur, ya kemudian sampai berbuka puasa dan sampai menjelang tidur, semuanya kita maksimalkan. Jangan sampai ada waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Ya, di waktu sahur kita manfaatkan ya semaksimal mungkin, ya dengan ibadah sahurnya atau dengan salat malamnya atau dengan tilawah Al-Qur'annya sambil menunggu waktu subuh. Kemudian setelah itu bagi yang ikhwan, kemudian salat berjamaah di masjid, ya. Setelah itu bisa zikir pagi, kemudian baca Al-Qur'an. Kalau mau istirahat silahkan, ya, atau persiapan untuk kuliah, untuk belajar atau untuk bekerja. Ya, maksimalkan di masa-masa itu pun sepanjang siang bulan Ramadan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan mengakibatkan puasa kita menjadi sia-sia, seperti berkata jorok, berkata porno, ya, mencaci maki dan sebagainya. Ini hati-hati. Sampai maghrib, menjelang maghrib, ya, sambil menunggu maghrib kita berdoa kepada Allah, karena di waktu itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berbuka puasa, menyegerakan berbuka. Ya, kemudian setelah itu istirahat katakanlah, kemudian menunggu sholat Isya, adzan, datang ke masjid untuk sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih. Dan seterusnya, ya, sampai kemudian tidur kembali, bangun kembali, dan seterusnya dimaksimalkan. Agar apa? Agar benar-benar karunia yang Allah berikan ini akan memberikan hasil yang berlimpah untuk kita, baik dari ampunan Allah ataupun pahala-pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.